tahu begitu Bapak bahwa saat ini kita juga menghadapi permasalahan dari Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa begitu, sehingga ketika nanti ada upaya ekstensifikasi ataupun juga perluasan lahan, seperti apa agar produknya ini juga tetap tidak terbatas begitu, artinya tetap bisa diekspor ke Eropa. Nah ini seperti apa strategi yang dilakukan Pak Andi? Yang pertama kalau kita memang mau ekstensifikasi itu kan berarti persiapan dari sekarang ya, 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya sekarang itu bagaimana mengembalikannya lahan yang dulunya 1,7 juta tadi Pak Sutanto bisa digunakan kembali, karena kita tahu dalam beberapa tahun ini kan petani kita ini kan melakukan tanaman lain, mengganti ya kakaonya menjadi tanaman yang lebih menghasilkan ya, seperti tanaman pangan ya. Bahkan di daerah kami jagung itu sangat prospek karena harganya bagus ya. Nah, mengenai masalah deforestasi sebenarnya pertama tadi kalau lahan-lahan yang ada itu kan aman ya karena lahan kepunyaan petani sendiri. Tapi bagi lahan memang yang menggunakan kawasan hutan, sekarang kan ada skim namanya perhutanan sosial. Bisa menggunakan kawasan hutan dengan kerjasama dengan Kementerian LHK ya, tapi tidak merusak daripada fungsi hutan yang utama dengan tanaman tertentu tentunya. Tidak boleh digunakan untuk yang sifatnya merusak hutan ya, itu dibolehkan. Nah, tinggal bagaimana memang kampanye masalah ini terus digaungkan ke Eropa bahwa kita tetap menanam dan tidak merusak daripada hutan kita gitu. Oke, artinya dari lahan yang sudah ada ini sudah cukup begitu? Sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tinggal kita nanti lihat memang lahan yang dimasuk kawasan hutan ini nggak boleh digunakan, atau kalau digunakan ada batas-batas tertentu gitu ya dengan skim tadi perhutanan sosial. Untuk proses sertifikasinya sendiri seperti apa? Karena dari EUDR juga kan membutuhkan sertifikasi begitu Bapak? Ya, kalau perhutanan sosial kan sertifikasinya kan dari LHK nanti yang menilai kelayakan tanaman tersebut kakao ini digunakan di kawasan hutan ya. Itu pun bukan hutan lindung ya, bukan hutan konservasi, tapi hutan tanaman tertentu ya, hutan produksi terbatas ya. Jadi bukan kawasan hutan yang dilindungi, itu nggak boleh kalau seperti itu. Oke, baik. Tapi tadi sekali lagi ditekankan artinya dari lahan yang sudah ada, yang sudah kemarin sempat dikonversi begitu sudah cukup begitu ya. Sudah cukup sebenarnya. Baik. Nah dari Pak Sutanto sendiri seperti apa? Mungkin ingin menambahkan begitu berkaitan dengan tadi upaya ekstensifikasi dan kaitannya apalagi juga dengan tantangan dari Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa. Betul sekali yang disampaikan Pak Andi. Jadi kalau menurut saya, tadi kan ada penurunan lahan sekitar 400.000 hektar. Nah, kalau kita kembalikan yang 400.000 hektar tadi itu menjadi tanaman kakao, kemudian kita sudah punya 1,7 juta hektar lagi tanaman kakao. Kemudian itu kita perbaiki dengan intensifikasi, kemudian kita pupuk, kita kendalikan hama penyakitnya, sehingga nanti minimal produksi bisa mencapai 1 ton per hektar. Kita sudah punya 1,7 juta ton hasil secara nasional. Itu sudah merupakan 3 kali atau bahkan 4 kali lipat dari kebutuhan untuk industri dalam negeri. Sehingga apa yang disampaikan Pak Putu Juli Ardika, Dirjen Industri Agro tadi, bahwa sekarang ini bahan baku kurang di dalam negeri karena industri sudah melewati daripada jumlah produksi yang ada di dalam negeri. Nah, saya kira dengan 1,7 juta ton, kemudian padahal kapasitas industri kita itu sekitar kurang lebih 450 sampai 500.000 ton per tahun. Nah, itu sudah jauh melebihi itu. Jadi saya kira untuk sementara kita karena terkendala juga oleh EUDR, saya kira mungkin mengembalikan lahan yang dulu kakao menjadi lahan kakao kembali itu saya kira plus intensifikasi itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor juga. Saya kira itu, Mbak. Oke, 100% untuk kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor begitu ya, tadi bisa dipenuhi tadi dengan upaya tersebut begitu. Nah, kemudian dari sisi pendanaan, tadi sempat dimention juga oleh Pak Andi begitu ya, bahwa pendanaan ini juga menjadi salah satu fokus begitu, seperti apa agar petani kita ke depannya juga bisa mudah dalam akses pendanaan begitu, apalagi tadi harus memanfaatkan momentum yang ada. Ini artinya juga perlu bekerjaan dengan waktu begitu, Bapak, seperti apa dari sisi pendanaan juga bisa dimudahkan. Nah, ini seperti apa dari Anda? Jadi memang pendanaan sangat penting ya, dan kita kan punya kredit usaha rakyat KUR ya. Di bidang pertanian saja, alhamdulillah tahun lalu itu 120 triliun bisa terserap. Artinya dengan momentum 6 bulan ini ya, kalau kita mengintensifikasi, KUR ini bisa didorong ke sana. Bisa didorong untuk kakao tadi ini kan, itu paling cepat. Dengan bunga hanya 6% ya, dan petani kita sudah terbiasa, prosedurnya juga tidak terlalu rumit ya. Ini bisa digunakan untuk intensifikasi. Yang kedua, kalau kita memang DPR bersama pemerintah ke depannya ya, supaya tanaman perkebunan strategis ya, yang berkaitan dengan rakyat seperti sawit, kakao, ini harus ada skim khusus, harus ada dikumpulkan dananya, kemudian dana ini digunakan untuk
tadi membangun perkebunan kita dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi harus ada langkah keduanya. Kalau kredit tadi kan langkah pertama tadi KUR. Saya kira seperti itu Mbak bisa dilakukan untuk mengatasi masalah keuangannya. Baik, dari Pak Sutanto sendiri apakah ingin menambahkan begitu tadi dari upaya untuk pendanaan apa yang perlu ditingkatkan dalam hal ini? Memang betul sekali bahwa KUR ini khususnya untuk kakao ini masih sangat sedikit yang termanfaatkan oleh petani. Nah, kalau dari lapangan ada teman-teman itu menyatakan bahwa KUR kakao ini kurang menarik bagi petani karena kurang dimanfaatkan karena pihak bank itu memerlukan semacam tanggungan gitu ya, tanggungan. Nah, kemudian kalau di kakao ini karena tadi bahwa kakao ini mayoritas petani kecil, jadi dia itu tidak punya backing di belakangnya, tidak ada siapa yang mau menanggung nanti dari hutangnya tadi itu. Tapi kalau kelapa sawit kan ada, meskipun petani ada perusahaan inti yang bisa jadi backing, jadi penanggung hutangnya tadi, sehingga itu lebih mudah untuk bisa mengeluarkan hutang kredit dari bank. Nah, ini petani kakao ini seperti itu. Nah, monggo nanti kira-kira Pak Akmal bagaimana kira-kira langsung dijawab saja seperti apa Pak Andi begitu. Saya kira Pak Sutanto ya, jadi memang sebenarnya bisa polanya seperti sawit tapi mungkin kakao ini per kelompok. Jadi ya memang sih perbankan ya, kita dorong nanti perbankan harus ini kan ada kesempatan peluang nih. Ya kan, kalau mereka punya lahan itu bisa jadi jaminan sebenarnya. Kalau KUR ini kan sebenarnya nggak perlu jaminan yang jelimet ya. Yang penting dia punya usaha, ada perputaran usahanya, itu bisa diberikan karena tergantung juga dari jumlah kreditnya gitu kan. Semakin kalau kecil kreditnya hanya di bawah 50 juta itu nggak memerlukan jaminan. Ya saya kira perlu ada political will, perlu ada dorongan dari pemerintah dan DPR. Kita nanti akan bawa ke DPR ini agar khusus untuk kakao ini ada perlakuan khusus ya. Ada pendampingan khusus dari perbankannya. Baik. Ya kan, kalaupun sistem per kelompok tadi nggak bisa perorangan, dikelompokkan aja. Kelompok gitu, sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan gitu. Artinya nanti akan ada komunikasi dalam waktu dekat ya Bapak ya untuk DPR dan juga dari pemerintah dan dari pihak perbankan juga begitu ya. Baik, nanti kita akan tunggu bersama Pak Sutanto begitu seperti apa nanti hasil dari diskusinya. Dan di satu sisi mungkin ketika ini juga suatu fokus ya, tentunya suatu pertanyaan tentunya bagi nanti para petani yang melihat kesempatan ini kemudian akhirnya kembali melakukan penanaman untuk kakao begitu ya. Tapi ketika kita throwback lagi secara historis, Bapak, kita tadi Anda juga menyebutkan begitu bahwa harga pernah sangat bagus, kemudian turun lagi begitu, kemudian saat ini juga bagus lagi. Nah, seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan begitu sehingga para petani kakao nanti sudah all out begitu, sudah masuk lagi ke industri ini, tapi kemudian nanti harga kembali turun begitu sehingga tidak kapok, itu seperti apa yang bisa dilakukan, Pak Andi? Jadi pertama memang saya mendorong ya di DPR itu bagaimana supaya komoditas-komoditas tertentu ya yang memang petani kita ini yang banyak menjalaninya, itu kita berharap ada namanya HPP, harga pokok pembeli atau harga pokok pemerintah ya, ditentukan memang berapa kira-kira harganya yang ekonomis. Ya kan, pada saat harganya di bawah itu ya Bulog ini bisa beli atau BUMN bisa beli gitu, selain swasta. Itu kan berlaku di padi, di jagung kita yang lainnya ya. Kita dorong seperti itu. Memang komoditas tertentu yang memang rakyat kita banyak menanam sehingga ada kepastian pembelian. Nah, kalau seperti ini ada kepastian ya, tentu mereka akan bersemangat menanam, intensifikasi bahkan rehab dan juga tentunya ekstensifikasi tentu ke depannya ya. Jadi pertama kita harus yakinkan ya bahwa kebutuhan masalah ini sangat besar. Yang kedua ya harus ada jaminan ataupun rantainya tadi ya, hulu hilirnya ini betul-betul berjalan baik. Ya, yang ketiga tadi Mbak saya katakan bahwa kalau perlu kita ada HPP-nya. Ya, HPP seperti karet juga kan yang selama ini kadang naik ya, kadang drop. Kita berharap ke depannya semua yang melibatkan rakyat kecil ini harus ada HPP-nya. Sehingga at least ada keyakinan begitu ya dari para petani. Nah, tadi artinya dari sisi off-taker jelas begitu. Artinya juga perlu didorong begitu ya siapa saja yang akan menjadi off-taker ke depannya begitu. Tadi Anda menyebutkan dari BUMN dan juga lain sebagainya. Nah, tapi apakah sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andi ini cukup begitu Pak Sutanto, atau justru memang masih perlu keyakinan lebih lagi dari kalangan petani begitu sehingga semangat untuk menanam kakao ini juga semakin tinggi? Baik, saya kira yang disampaikan Pak Akmal tadi betul sekali. Jadi dari segi kebijakan seperti itu mungkin bisa nanti dilakukan. Kemudian dari segi teknis di lapangan, petani itu biasanya juga sudah menanam, artinya itu namanya intercropping. Artinya tidak hanya tunggal tanaman kakao saja, tapi dia juga menanam tanaman-tanaman yang punya nilai yang lain. Misalnya
ada kelapa, kemudian ada pinang segala macam yang juga pada saat harga kakao rendah itu tanaman lain itu bisa menjadi sekoci, bisa menjadi pendukung untuk jadi seperti itu, dan mayoritas petani kita itu kebanyakan seperti itu, sehingga sebetulnya dari segi teknis di para petani itu tinggal mengintensifkan aja pendampingan dari para penyuluh ini sangat perlu yang disediakan oleh pemerintah, kemudian juga petani sendiri. Nah ini di kelompok-kelompok tani juga sudah tumbuh kelompok-kelompok yang juga dia mendiskusikan segala sesuatunya. Jadi ada kelompok tani, ada gapoktan, kemudian juga ada yang sudah jadi koperasi. Nah ini saya kira sangat perlu sekali nanti sama-sama kita mengarah ke sana supaya nanti momentum harga tinggi ini bisa dimanfaatkan betul-betul oleh para petani begitu. Oke.